Jangan Mas Dirga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nashkurullaha ala ni'matihi tatimmus shalihat wa nusalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ayuhas sada wa sayyidat wa ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Al-yawm yaumul arbi'ah. Nahnu nabada wa sanuwassilu minal mawdu'i dirasi yakni ma'al mausuliyah yakni ma'mul istifham wa ma'mul ta'ajubiyah. Nahnu nabada bi qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firna wa walidina. Amin. Baik. Ila Ustadzul Karim Asy-Syaikh Aminullah alaihi falyatafaddal. Ini kok putus-putus suaranya. Oh, dah. Alaihi falyatafaddal ya Syekh. Jelas kok suara Kalau saya. suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak? Dengar Ustaz, jelas. Putus-putus seperti Dirga nggak? Enggak. Enggak. Pak, Dirga putus-putus tadi. Ya. Jelas, clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita pagi ini insya Allah akan melanjutkan pembahasan, itu masih belum selesai memang. Pembahasannya lumayan makan waktu. Sinyalnya di saya nih. Merah di sini. Kita sudah sampai poin ini. Yaitu ma al-istifhamiyah. Ini dia. Bagian yang terakhir, C. Kemudian, yaitu isim yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. Contohnya, ma hadza, masmuka. Dalam bertanya seperti ini, posisi ma sebagai mubtada. Kata berikutnya adalah khobarnya. Kalau dia mabni berarti fi mahalli raf'in khobar mubtada, khobarul mubtada. Tapi kalau dia isim mu'rab berarti dia marfu' bi dhammatin dhahirah fi akhirih. Kalau dia maksur marfu'an bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif. Catatannya, jika isim ma ini didahului oleh huruf jar, maka alif di akhirnya dihilangkan. Contohnya, kalau kita ingin mengatakan dari apa,
Dari apa roti terbuat? Umpamanya ini. Dari apa hujan terbuat? Min ma, maka tulisannya bukan min ma seperti yang ada di dalam kurung ini. Enggak begitu tulisannya. Tetapi minnya diidghamkan ke dalam ma, dan ma-nya sendiri kehilangan alifnya. Sehingga tertulis mimma. Oke. Bentar. Bentar ya. Sebentar, saya mencari ininya dulu. Contoh seperti ini ya. Kalau kita ingin mengatakan minma, maka tulisannya tidak seperti itu lagi, tapi langsung mim ma dengan menggunakan tasydid. Mimma. Begitu juga kalau kita ingin menulis umpamanya tentang apa? Anma. Nah, kita akan menulisnya an, asalnya ya, asalnya adalah anma. Tapi dalam penulisannya nanti tidak seperti itu lagi. Kita menggabungkan nun ke dalam mim, diidghamkan istilahnya, dan mimnya kehilangan alifnya, sehingga tertulis amma. Mimma, amma. Di dalam apa umpamanya? Kalau kita ingin mengatakan di dalam apa, tulisan semula adalah fima. Tapi dalam penulisannya nanti tidak seperti itu lagi. Kita cukup dengan menulisnya fima. Begitu juga ketika kita hendak menulis alamat. Di atas apa kamu duduk? Alama, ya. Asal semula begini. Ala, kemudian ma. Di atas apa? Nanti dalam penulisannya, alanya itu tidak seperti itu lagi. Karena mimnya akan kehilangan alif. Cara menulisnya nanti begini. Ala, ma. Jadi alif layinah atau alif bengkoknya enggak bengkok lagi. Tapi diluruskan seperti yang ada ini. Di atas apa? Mimma, amma, fima, alama. Dengan apa kamu menulis? Dengan apa kamu menulis? Dengan kuas, apa dengan spidol, apa dengan pensil? Nah, dengan apa? Semula kita mengatakan di huruf ba begini, kemudian digandeng dengan ma, ya. Tapi tulisan ini salah, karena ma-nya ma untuk bertanya. Maka cara menulisnya adalah bima. Dengan apa? Dan seterusnya. Pokoknya kalau ma al-istifhamiyah ini sudah didahului oleh huruf jar, maka alif di akhir ma al-istifhamiyah itu dihilangkan.
Dan ini hanya berlaku, sekali lagi hanya berlaku untuk ma al-istifhamiyah yang diawali dengan huruf jar. Artinya, kalau ma huruf isim ma yang lainnya nggak berlaku. Alifnya tetap tertulis. Alif di ujung ma-nya itu tetap tertulis. Ya. Saya melihat apa yang ada di dalam kelas, umpamanya. Kita akan menulisnya ra'aitu. Saya melihat ra'aitu apa yang ada di dalam kelas. Ma, nah ma-nya tetap ditulis alifnya. Ma fil fasli. Ra'aitu ma fil fasl. Nah, ma yang semacam ini tetap tertulis alif karena ma-nya bukan untuk bertanya. Ma di sini bukan al-istifhamiyah. Kira-kira ma apa di situ? Sejauh yang sudah dipelajari. Mausuliyah. Ma'al-mausuliyah atau ma'al-mausulah. Ra'aitu ma fil fasli. Posisi ma, kalau ingin bukti ya, posisi ma seandainya kita ganti dengan alladzi, sudah benar. Sudah benar. Kita akan mengatakan ra'aitu fasl. Ra'aitul ladzi huwa fil fasli. Itu asalnya. Isim mausul am seperti ini. Ra'aitu ma fil fasli. Nah, oleh karena ma pada contoh ini bukan ma untuk bertanya, bukan ma al-istifhamiyah dia, maka alifnya tidak boleh dihilangkan. Ya. Di dalam surah apa ada kalimat bima yarji'ul mursalun. Bima itu dengan membawa apa? Nah, itu bertanya itu. Ma-nya kehilangan alif. Mimma khuliq. Dari apa ia diciptakan? Kehilangan alif juga karena ma-nya untuk istifhamiyah, untuk bertanya. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya? Ma-nya juga kehilangan alif. Pokoknya sekali lagi, ma al-istifhamiyah kalau sudah didahului oleh huruf jar, maka alif di akhir ma al-istifhamiyah itu tadi dihilangkan. Ada yang bertanya sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan? Sudah 3 yang kita bahas. Ada ma al-mausuliyah, yang kedua ma at-ta'ajjubiyah, dan yang sekarang ini adalah ma al-istifhamiyah. Ada tuh di Al-Quran, Pak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti ini bukan ma bertanya ya, Pak? Kan ada alif ya. Bukan untuk bertanya. Sekarang kalau itu diartikan bertanya, kita menerjemahkannya apa? Memang Allah bertanya di situ. Enggak sih. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat dengan sempurna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa mereka menginfakkan harta? Emang gitu? Enggak, Pak. Berarti Nah, kan itu dia. enggak huruf jar itu enggak selalu harus, kan kata Bapak kalau ada huruf jar kan asal dari wamin ma, Pak. Wamin Memang itu huruf jar, tapi ma-nya ma bertanya bukan, itu dulu. Oh, bukan, Pak. Kalau bukan jangan dibuang alifnya.
Oh, iya ya Pak. Ya, Begitu. ya Pak. Maka kenali dulu ma-nya. Ia tergolong ma istifhamiyah atau bukan. Ketika dia memang bukan untuk bertanya, nggak boleh membuang alif. Iya. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Saya Pak, Ya, itu juga sama aja Pak, kayak di dalam ayat Al-Quran. Wa anzalna apa? ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Bukan termasuk juga ya Pak ya? Ini suaranya putus. Suaranya putus-putus. Oh. Wa anzalna ilaika. Ulangi lagi. Yang Siap. Terdengar suara saya? ya, coba lagi. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an tuh surah apa itu? An-Nahl ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Itu bukan termasuk ma istifham juga, Pak. Ma nuzila ilaihim wala'allahum. Terserah terserah Dirga mau memahami itu bertanya atau bukan? Coba terjemahkan kalau bertanya. Bukan. Enggak, tunggu. Kita lihat bagaimana Dirga memahami ayat. Dia mau bertanya atau bukan? Coba terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra. Dan telah kami turunkan kepadamu az-dzikr. Al-Quran itu az-dzikr kepadamu litubayyina linasi untuk menjelaskan agar kamu menjelaskan kepada umat manusia manuzila ilaihim, apa yang kami turunkan kepada mereka, begitu. Nanya enggak itu? Enggak. Enggak, Pak, ya? Sambung itu Payang. Saya bertanya ke Dirga dulu. Nada tanya enggak itu? Agar engkau menjelaskan apa yang Allah turunkan kepada mereka, gitu. Oh, enggak, Pak. Ya gitu loh maksud kita. Rasa bahasanya itu juga harus jalan. Untuk mengira-ngira ini Allah bertanya bukan sih, gitu loh. Lagi pula kalau Allah bertanya emang tepat susunan seperti itu. Dan telah kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran itu agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Apa begitu? Pasti kalimat ini adalah bukan masalah la'allanya, Dirga. Pahami dulu ini. Nggak mungkin Allah bertanya dalam susunan itu. Pasti kalimat ini adalah agar engkau jelaskan kepada mereka, wahai Muhammad, apa yang telah diturunkan itu. Pasti kalimat ini bukan kalimat bertanya, kalimat berita. Kalau kalimat berita berarti sudah bisa divonis bahwa ma-nya bukan ma al-istifhamiyah, tetapi ma-nya adalah ma al-mausuliyah atau ma al-mausulah. Itu. Al-Mausul. Gimana? Kholas ya, Cek. Kholas. Jelas, Pak. Berarti kalau memang ada alifnya berarti ya Pak. Kalau itu boleh. Menghukumi seperti itu boleh. Jadi seperti Bu Nur Hasanah bilang, Pak, kalau nggak ada alifnya, ma-nya itu, dan di depannya ada huruf jar, berarti ma-nya bisa dipastikan ma istighamiyah ya. Nah, itu boleh tuh. Kesimpulan begitu boleh. Atau kesimpulan lain, jika ada huruf jika ada ma yang di depannya ada huruf jar dan ma ini digunakan untuk bertanya, maka alif di ujungnya harus dihilangkan. Maka beragam contoh yang tadi saya tulis, ya, ini sudah bisa dijadikan acuan sebenarnya. Contoh, mimma. Dari apa roti itu terbuat?
mimma suni'al khubzu. Nah, contohnya itu. Tentang apa sih Mas kamu bertanya? Amma tas'al ya Mas Dirga. Berarti kan bertanya. Di dalam apa? Di dalam apa ikan itu ditempatkan umpamanya? Fima wudi'as samaku. Nah, contohnya. Di atas apa kamu duduk? Alama tajlisu ya akhi. Dengan apa kamu menulis pelajaran? Bima taktubu ad-darsa. Nah, semacam ini kan sudah bisa dijadikan acuan untuk bisa dikembangkan. Begitulah cara pemakaian ma untuk bertanya gitu loh, yang di depannya ada huruf jar. Gitu. Kalau membawa Al-Qur'an coba buka surah An-Naml. Naml. Ya. Buka mushafnya ya, teman-teman. Buka mushaf. Kalau ada mushaf buka. Kalau nggak ada nggak usah. Berarti yang punya saja di situ, yang pegang di situ buka mushafnya. Kalau sudah, buka surah An-Naml. Ayat keberapa Pak Ustaz? Ayatnya ayat 35. Ayat 35 itu wa inni mursilatun ilaihim. Ya, coba baca terjemahnya. Dan sungguh aku kirimkan kepada mereka dengan hadiah, maka aku menunggu dengan apa kembali para utusan. Bertanya nggak tuh? Bukan. Tidak. Enggak tanya. Lihat tulisannya. Wa inni mursilatun ilaihim. Panazirum bima yarji'ul mursalin. Bertanya, Bima yarji'ul mursalin. Bima dengan apa? Lihat tulisan ma-nya. Ma-nya nggak ada. Ya. Pakai alif enggak? Pakai alif enggak? Ma-nya nggak pakai alif. Nah, itu berarti loh. tanya. Tanya itu. Bertanya banget. Oh iya. Dengan Ada apa bangetnya. kembali para utusan? Dengan apa para utusan itu kembali? Dengan Apa mereka kembali membawa hadiah itu atau mereka kembali sia-sia? Gitu loh maksudnya. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Dan sungguh aku mengirimkan hadiah kepada mereka. Fanadhirah. Lalu aku ingin melihat, ingin tahu, ingin lihat benar. Bima yarji'ul mursalun. Orang-orang yang kami utus itu pulang membawa apa mereka? Apakah mereka membawa balasan dari hadiah yang kami kirimkan? Atau mereka pulang dengan tangan kosong? Akan aku lihat, aku tunggu. Dengan apa mereka pulang? Membawa apa? Dengan membawa apa mereka pulang? Itu loh. Bima yarji'ul mursalun. Ma-nya ma istifhamiyah itu. Ma untuk bertanya. Didahului oleh huruf jar. Kalau kalian tahu, di surah apa ada kalimat mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Laqadir yauma tublas sarair. Surah apa? At-Tariq. 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 Coba buka. Coba buka. At-Tariq. Sama والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. Cukup sampai di situ. Lihat artinya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Bertanya enggak itu? Bertanya. Tidak. Kalau tidak, lihat tulisannya. Mimma, benar bertanya. Mimma. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dari apa? Benar itu. Apa? Mimma. Dari Kalau apa?
Kalau nggak tahu bahwa itu bertanya, Lihat lihat bentuk ma-nya tulisannya aja. aja, pakai alif apa enggak. Pakai alif apa enggak gitu loh. Ustaz. Enggak pakai. Enggak, Enggak tidak. pakai alif berarti kalimat bertanya ya. Pakai alif apa tidak? Tidak. 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 Kalau tidak, bertanya pastikan itu bahwa itu untuk istifham. bertanya. Oh gitu ya. Ma-nya ma istifhamiyah. Falyanzurul insan, maka hendaklah manusia melihat mimma khuliq, dari apa ia diciptakan? Dari batu apa dari roti, adonan atau dari semen? Patung itu. Hanya dari batu. Allah mengajak manusia untuk berpikir tentang asal penciptaan dirinya. Mimma khuliq. Khuliqa. Allah jawab. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah itu. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Sama idzatir raj' wal ardi dzatis salah. Dan seterusnya. Mimma khuliq. Sudah itu ya. Amma yatasaalun juga dari apakah berarti bertanya? Bukan dari, tentang. Oh, itu tentang apakah ya? Tentang. Tentang apa? Mereka bertanya. Mimma dari anma dari tentang. Lima dengan apa? Udah itu ya. Cahaya. Masih ada yang bertanya? Kita lanjut. Bagian D, masih isim ini. D, ma asyartiyah. Apa itu ma asyartiyah? Apa ini maksud? Di mute. Suaranya bikin ini. Ya. Ma asyartiyah adalah isim yang menjazamkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Fi'il mudhari' yang pertama disebut fi'il syarat atau fi'lus syarti, dan fi'il mudhari' yang kedua disebut jawabus syarti. Ma asyartiyah ini ada dua macam. Yang pertama, ma asyartiyah az-zamaniyah. Saya ambil singkatnya aja zamaniyah. Tapi kalau ingin digabung, yang pertama ini adalah ma asyartiyatu az-zamaniyatu. Yaitu menunjukkan makna waktu untuk arti selama. Sedikit menyita perhatian kita ini, menyita pemikiran. Karena kita ingin mencocokkan, ingin melihat seperti apa sih ma az-zamaniyah ini, ma asyartiyah az-zamaniyah. Jadi ma asyartiyah az-zamaniyah diartikan selama dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ghairu zamaniyah, kalau digabung ma asyartiyah ghairu zamaniyah. Artinya tidak menunjukkan waktu. Biasanya diartikan apa atau apa yang. Perhatikan contoh ini. Ma ahsanu ilaika fa ahsin ilaihim. Ma ahsanu ilaika fa ahsin ilaihim. Di sini tidak muncul fi'il mudhari'. Tidak ada fi'il mudhari'nya. Yang ada adalah fi'il madhi ma ahsanu. Tetapi sangat terasa bahwa ma-nya adalah ma syartiyah. Karena ada jawabnya. Jawabnya adalah fa ahsin ilaihim. Biasanya kalau ada fi'il madhi, itu jawabannya nanti adalah pakai fa. Atau dijawab dengan fi'il amr lalu pakai fa. Ma ahsanu ilaik fa ahsin ilaihim. Apa artinya coba kira-kira?
Pak, saya dulu Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahsanu ilaika fa ahsin ilaihim. Selama mereka berbuat baik kepadamu, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ya, itu berarti ma-nya itu diartikan selama. Diartikan selama. Sekarang kita lihat ragam contoh yang lainnya. Coba baca yang pertama. Coba yang lain. Bu Nur Hasanah atau gimana? Silakan Bu. Rahim. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Iya, itu ada di surah Taubah. Yang bawa mushaf buka coba. Cari, cek di surah At-Taubah ayat 7. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama mereka berlaku, maka selama mereka berlaku lurus kepada kalian, maka kalian berlakulah lurus kepada astagfirullahaladzim. Maka berlaku luruslah Benar, kalian Pak. kepada mereka. Ulang lagi, Bu. Coba ulang lagi. Selama mereka berlaku lurus kepada kalian, maka berlaku luruslah kalian kepada mereka. Itu yang kita inginkan. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama mereka berlaku lurus, bersikap lurus kepada kalian, bersikap luruslah kalian juga kepada mereka. Ma yang ada di awal ini namanya adalah ma asyartiyah az-zamaniyah. Ini yang diartikan selama. Coba lihat setelahnya lagi di bawah. Dalam contoh ini di layar. Baca coba. Ma takrohu yang fa'ka insya Allah. Bagaimana memahami kalimat ini? Selama kamu membaca apa ini? Ma takrohu. Selama kamu membacanya, selama kamu mempelajarinya, Membaca. yang fakka. Apa dong yang lain coba? Selama kamu membacanya, bermanfaat bagimu insya Allah. Yang fakka. Salah. Terjemahnya salah. Selama kamu mempelajarinya. Apa? Yang fakka. Apa yang kamu membacanya bermanfaat bagimu insya Allah. Masih salah susunan Indonesianya. Apa yang kamu baca, apa yang kamu membacanya bermanfaatlah bagimu. Gak enak bahasa Indonesianya, jelek. Bahasa Indonesia zaman Nabi Adam itu. Nabi Adam. Maksudnya yang udah kamu benar. baca, maka bermanfaat bagimu insya Allah. Iya, hilangkan maka coba. Apa yang kamu baca bermanfaat bagimu insya Allah. Itu, apa yang kamu baca akan bermanfaat bagimu, untukmu, insya Allah, jika Allah Akan berkehendak. bermanfaat bagimu. Ada Maksud kalimat kita, akannya, Pak Ustadz? ya kan Kita fi'il sepakati mudhari. ya? Terus yang dibaca apa, Pak? Semua. Ya ini contoh Bu Nur Hasanah. Iya, Apa yang kamu baca sekarang? Sekarang Ibu baca apa? Bahasa Baca Arab. Nah, itu Baca bermanfaat Quran. untukmu. Iya, Ya, Pak. itu. Ya. Itu aja dibahas loh Bu Nur Hasanah nih.
Iya, katanya harus ini, Pak. Masih banyak persoalan yang harus dibahas, itu aja dibahas. Kita Ini aja repot. contoh. Ma taqra'hu yanfa'ka insyaallah. Yang ingin kita munculkan di sini adalah ada ma, setelahnya ada fi'il mudhari dan dia dijazamkan, maka tandanya sukun. Lalu dibalas lagi dengan fi'il mudhari kedua, tandanya juga sukun. Berarti ada dua mudhari yang dijazamkan. Dari sini kita tahu kalau ma-nya ma syartiyah, taqra'-nya itu adalah fi'lu syarti namanya, sedangkan yanfa'-nya itu adalah jawabus syarti atau fi'lu jawabis syarti. Nah, untuk contoh ini jangan diterjemahkan selama. Baru mau nanya, Pak. Berlaku yang ini. Ma syartiyah ini ada dua macam. Pertama, zamaniyah menunjukkan makna waktu untuk arti selama. Yang kedua, ghairu zamaniyah berarti tidak menunjukkan waktu. Biasanya diartikan apa atau apa yang. Nah, untuk contoh barusan, apa yang kamu baca saat ini akan bermanfaat untukmu pada masa yang akan datang, insya Allah, gitu loh. Jadi jangan semuanya diartikan selama. Pak Ustadz, kalau kita tidak memahami maknanya dari ayat, untuk mengetahui ma itu selama atau ma itu apa, cirinya apa ya Pak? Lihat fi'il mudhari'nya, saya bilang. Ada mudhari' dua. Yang satu dijazamkan, yang satu lagi dijazamkan juga. Berarti ma-nya ini menjazamkan dua fi'il mudhari'. Itu pasti. Yang cirinya yang lain adalah, lihat contoh, famastaqamu lakum fastaqimu. Ada ma, kemudian disusul mudhari', tapi ada jawabnya. Menggunakan fa. Pak. Oh ya. Syukran Pak Ustadz. Lihat contoh yang ketiga. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Kira-kira apa artinya? Apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Ini khairi dari kebaikan. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sekali lagi coba terjemahnya. Coba. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Kebaikan, ada kebaikan itu. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Masih salah terjemahnya. Kebaikan yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Masih kurang terjemahnya. Karena ada waw ya. Dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Masih keliru juga. Wah, masih keliru. Padahal udah benar. Dari apa yang dan selama kali ya. Dan selamat yang kalian kerjakan, Allah mengetahuinya. Dan selama kalian melakukan kebaikan, Allah mengetahuinya. Coba lihat contoh ini. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah lihat dulu layar. Siap. Ra'aitu ma fil fasli. Artinya apa? Aku melihat apa yang di kelas. Aku melihat apa yang ada di kelas. Iya, sekarang saya tulis lanjutannya. Baca sekarang. Ra'aitu ma fil fasli minal kitabi wal qalami. Terjemahnya sekarang. Aku melihat apa-apa
yang di dalam kelas dari buku dan pulpen. Pulpen. Kenapa melihat apa-apa yang di kelas dari buku? Enggak. Saya Kenapa? melihat Kenapa nggak melihatnya umpamanya langsung? Kenapa harus dari buku dan pena? Apa yang aku lihat di dalam kelas yaitu kitab dan buku maksudnya. Masih keliru juga. Nggak begitu bahasa terjemahnya. Berarti aku melihat Saya buku melihat dan pulpen di dalam kelas. buku-buku dan pulpen di dalam kelas. Masih kurang. Saya melihat buku. Masih kurang. Aku melihat, saya melihat yang di dalam kelas itu ada buku. Dari buku. Dan ada buku dan pulpen. Masih salah. Saya melihat yang di dalam kelas itu Ada buku dan pulpen. ada sebuah pulpen dan pen apa? Ada sebuah buku dan sebuah pulpen. Masih salah. Nggak begitu terjemahnya. Kok bisa begitu? di dalam kelas saya melihat ada buku dan pulpen. Di dalam kelas saya melihat ada buku dan pulpen. Salah, bukan itu terjemahnya. Dengarkan terjemahnya. Kalau menemukan seperti ini, ada min-nya. Ya, Pertama kita terjemahkan dulu ro'a itu. Saya melihat. Yang kita lihat apa? Kitab. Terus apa lagi? Dan pena. Saya melihat kitab dan pena. Ada di mana? Yang ada di kelas itu. Saya melihat kitab dan pena yang ada di kelas itu. Ra'aitu ma fil fasli minal kitabi wal qalam. Jadi jangan menerjemahkan mengikuti alur yang ada. Saya melihat apa-apa yang di dalam kelas dari kitab dan pena. Nah, sekarang seandainya maaf. Seandainya ini Alkitabnya saya ganti. Nanti akan rancu loh. Kalau saya ganti begini. Ra'aitu ma fil fasli minal kursiyyi. Gimana? Coba terjemahkan. Aku melihat kursi yang ada di dalam kelas. Ya, beda artinya kalau kita mengatakan mengikuti alur yang ada. Saya melihat apa-apa yang ada di kelas itu dari kursi. Oh, kamu naik kursi terus ngelongok begitu. Enggak, Pak. Saya enggak naik kursi, Pak. Nah, katanya kamu melihat apa-apa yang di dalam kelas dari kursi. Iya. Itu loh dampaknya. Karena bahasa terjemahnya salah. Aku melihat kitab dan pena. Kalau mengikuti sekali lagi, kalau mengikuti alur yang ada, kita akan membentuk persepsi yang berbeda nanti pada pendengar. Kepada orang yang mendengarkan kita. Ra'aitu ma fil fasli minal kursiyyi. Saya melihat apa-apa yang ada di kelas itu dari kursi. Oh, kamu naik kursi dong. Setelah kamu posisi sudah ada di atas kursi, baru kamu lihat apa yang ada di dalam kelas. Iya, Pak. Bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju adalah saya melihat kursi yang ada di kelas itu. Oh, beda lagi. Jadi makna yang tepat, yang benar adalah saya melihat kursi yang ada di kelas itu. Tidak boleh diterjemahkan, saya melihat apa-apa yang ada di kelas itu dari kursi.
Nah, kalau ini dimengerti, coba lihat kembali ke ayatnya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Gimana? Apa yang baik yang kamu kerjakan, Allah Pasti. mengetahui. Allah Masih mengetahuinya. salah. Allah Masih salah. melihatnya. Kebaikan yang kamu kerjakan, Allah melihatnya. Salah juga, nggak ada ya'lam melihat. Mengetahui. Oh, Mengetahuinya. mengetahui, Pak. Ulang lagi. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Masih Ya, salah sudah. terjemahnya. Walaupun melihat buku, salah itu terjemahnya. Mantap. Apa? Wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah. Ya kan? Apa-apa yang baik. Dan engkau mengerjakan kebaikan yang Allah mengetahuinya. Lebih salah lagi itu. Pekerjaan apa yang baik? Allah Kebaikan yang Allah kebaikan yang kalian Kamu kerjakan. lakukan, Allah mengetahuinya. Kurang, masih kurang. Allah mengetahui kebaikan yang kamu kerjakan. Salah. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan, Salah. Allah akan mengetahuinya. Salah. kamu kerjakan, Allah Kebaikan apapun yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Itu yang benar. Kebaikan apapun yang kalian kerjakan, Allah mengetahuinya. Maknanya berarti bermakna apapun. Oh, iya. Kurang apapun. Kalau segala? Nggak boleh segala. Kalau segala itu nanti akibatnya jamak. Apapun apa saja. Apapun. Dari mana kita tahu apapun yang dari ma-nya itu, punnya dari mana? Dari min. Oh. Kebaikan apapun yang kalian kerjakan, Allah pasti mengetahuinya. Dari mana kata pasti? Dari akidah kita. Jadi dalam bahasa terjemah begini, unsur akidah pun harus masuk, bermain di situ. Kebaikan apapun, kebaikan kecil, kebaikan ringan, kebaikan besar, kebaikan yang disengaja, kebaikan yang tidak disengaja, kebaikan apapun yang kalian perbuat, yang kalian kerjakan, Allah pasti mengetahuinya. Kalau orang bertanya dari mana kata pasti, dari keyakinan kami bahwa Allah itu pasti tahu. Maha mengetahui. Ya. Perhatikan di sini, ma yang pertama dihadapkan kepada fiil mudhari' taf'alu. Dijazamkan apa tidak oleh ma? Jazam. Jazam. Apa tanda jazamnya? Hilang nun ya? Hilangnya nun. Hilang nun. Aku nuni. Hazbun nun. Nun ya. Kenapa hazbun nun tandanya? Karena ada Af'alul khamsah. Ya. Li'annahu minal af'alil khamsah. Li'annahu minal af'alil khamsah. Pakai min. Apa arti min di situ? dari. Termasuk. Oh, kok mabuk. Termasuk. Bukan termabuk, termasuk. Termasuk fiil yang 5. Ya. Masuk fiil yang 5. Karena ia termasuk atau bagian dari fiil yang 5. Jadi taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bima
Wa alamatu jazmi hadfun nun atau hadfu harfin nun, boleh lebih lengkap. Li'annahu minal af'alil khamsati. Kalau ma-nya sendiri ismu syartin, ma ismu syartin mabniun 'ala sukun yajzimu fi'laini mudhari'aini. Taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bima wa 'alamatu jazmihi hadfu harfin nun li'annahu minal af'alil khamsah. Min harfu jarrin. Ghaidin ismun majrurun bimin. Ya'lam fi'lul mudhari' marfu' majzum. Tapi kita boleh langsung mengatakan ya'lam fi'lu jawabi syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Jawab dari mubtada yang dari ma ya. Wal ha, dhamir ha-nya itu, wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ul bih. Allahu lafzul jalalah fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah fi akhirih. Dari uraian tadi kalau ingin diambil intinya, wawnya adalah waw dihubungkan dengan kalimat sebelumnya. Ma-nya sendiri adalah ma asyartiyah. Asyartiyah. Taf'alunya adalah fi'il mudhari' majzum, dijazamkan dengan ma, tanda jazamnya hadfun nun. Karena dia termasuk fi'il yang 5. Dan ya, fi'il ini disebut fi'lu syarti. Min huruf jar, khairin isim majrur, ya'lam fi'lu jawabi syarti majzum. Al-ha, dhamir ini, dhamir hu-nya itu, maf'ul bih muqaddam. Allahu fa'il marfu' bi dhammatin zahiratin fi akhirih. Kenapa ma model ini dinamakan ma syarat, ma syartiyah? Karena fi'il yang pertama atau tindakan yang pertama itu menjadi syarat dihasilkannya fi'il yang kedua. Tanpa ada fi'il yang pertama, nggak terpenuhi fi'il yang pertama, maka fi'il yang kedua tidak bisa dihasilkan. Coba lihat. Contoh ma taqra'uhu yanfa'ka. Kapan manfaat bisa dihasilkan? Kalau membaca kan? Iya, kalau membaca. Kalau tidak membaca mendapatkan manfaat dari bacaan? Tidak. Tidak. Nah, karena ada hubungan syarat semacam begini, maka ma-nya dinamakan ma syartiyah. Syartiyah. Ma syarat namanya. Hingga poin ini berakhir sudah ma isim, kelompok isim. Jadi yang termasuk kelompok isim itu yang pertama ma al-mausuliyah. Yang kedua ma at-ta'ajjubiyah. Yang ketiga ma al-istifhamiyah. Dan yang terakhir, yang keempat ma asyartiyah. Semua ma ini dinamakan ma al-ismiyah atau ma isim, ma kelompok isim. Nah, sekarang kita masuk ke ma kelompok huruf. Ya, kelompok huruf ini sekarang. Ma al-harfiyatu. Ma kelompok huruf ini meliputi pertama ma an-nafiyah. Berfungsi menafikan sesuatu. Menafikan artinya meniadakan sesuatu. Menidakkan. Ada dua macam ma an-nafiyah. Yang pertama bekerja seperti laisa. Yang pertama ya, ma-nya bekerja seperti laisa. Masuk ke jumlah ismiyah. Lalu merofakkan mubtada
dan menasabkan khabarnya untuk arti bukan. Jadi ma an-nafiyah yang bekerja seperti laisa ini diartikan bukan. Sekarang ma an-nafiyah yang kedua tidak bekerja seperti laisa. Artinya adalah tidak. Coba lihat nomor 1 contohnya. Ma uridu hadza. Apa artinya? Apa yang uridu hadza? Yang aku ingin. Aku tidak menginginkan itu. Lihat, Aku tidak menginginkan ini. tidak menginginkan itu. Saya nggak mau ini. Saya tidak mau ini. Saya tidak. Iya. Saya tidak mau ini, maunya itu, yang no. Ma uridu hadza. Saya dengar tadi ma-nya diartikan apa? Apa saya mau ini? Nggak cocok. Bahasa Indonesianya juga salah, Arabnya juga salah. Apa saya mau ini? Ma-nya bukan istifhamiyah, bukan bertanya. Apalagi ma mausuliyah. Apa yang saya mau ini? Salah lagi. Ma ta'ajubiyah, salah juga. Alangkah saya maunya ini. Salah lagi. Ma syartiyah, apapun saya mau ini, apa jawabnya? Nggak ada. Jadi nggak masuk ke dalam 4 kelompok yang pertama tadi. Mausuliyah, ta'ajubiyah, istifhamiyah, dan syartiyahnya nggak masuk. Karena kita sedang membahas ma'an nafiyah. Yaitu ma untuk arti bukan atau untuk arti tidak. Coba nomor 1, kembali lagi. Ma uridu hadza. Artinya? Saya tidak mau ini. Saya tidak mau ini. Tidak mau ini. Saya tidak menghendaki ini. Saya tidak menginginkan ini. Saya tidak menghendaki ini. Kalau yang kedua, ma hadza basyara. Basyaron apa tuh basyaron? Gembira ya? Ya, aku tidak mau orang ini. Ayo. Basyaron apa tuh? Basyaron. Ini bukan manusia. Bukan manusia. Ini bukan kabar gembira. Basyaron itu manusia. Tuh. Ini ada berita gembira juga, Basyaro. Iya. Yeah. Basyaron mislukum. Manusia seperti kamu. Oh ya benar. Ini bukan berita gembira. Manusia Basyaron artinya. Basyaron juga bisa. Iya. Basyarum mislukum. Basyaron itu kalau manusia seperti kamu. Kalau basar mislukum nggak pakai alif. Jadi gimana kesimpulannya? Ini bukan manusia, Pak. Kalau ini bukan kotoran. Ini bukan kotoran. Ini bukan kotoran. Iya, di sini ada Basyaro di sini. Oh, sorry, maaf. Jauh banget. Ini bukan berita gembira gitu. Berita gembira atau manusia itu. Ini bukan manusia. Kalau berita gembira itunya rohnya nggak pakai alif. Ini bukan manusia. Gitu. Basyaro. Ini bukan manusia. Kalau ini bukan berita. Ini bukan berita. Ini bukan berita, tapi bertanya gitu. Bukan, ini bukan berita. Itu udah Ini jawab. Al-Quran ya, Pak, ya? Tentang Nabi Yusuf ya, Pak. Coba buka Al-Quran. Al-Quran itu. Surat apa? Surah Yusuf. Bukan surat Yusuf, Pak. Saya minta surah Yusuf.
Dari Pak Zainal surah yang lain nggak apa-apa. Saya minta surah Yusuf dulu. Mau ikut siapa nih? Kita tunggu dari Pak Zainal ya, surah apa ya? Pak Zainal, Masya Allah. Saya nggak hafal, Pak. Penuhi hafal, saya tapi... punya permintaan saya dulu. Siap. Buka surah Yusuf. Nanti kita minta dari Pak Zainal surah apa? Ayat 31 ada nih, Pak. Nah, lihat dulu surah Yusuf. Mulai dari ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin ada basyarah manusia. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan wa qalat ikhruj 'alayhin. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. Nah, bukan ini bukanlah manusia. Ini malaikat. Ketemu Pak ya. Manusia. Nah, itu dari saya surah Yusuf. Dari Pak Zainal surah apa lagi? Enggak, Pak. Saya cuma ingatnya pasti Quran itu, yakin Quran, cuman suratnya lupa. Oh, suratnya lupa. Saya pikir ada di surah yang lain. Betul, Pak, surat Yusuf. Buat PR nyari yang lain. Jadi basyaron itu bukan kabar gembira. Mahadza basyaro. Jadi ma-nya diartikan apa? Bukan. Tidak. Ini bukan manusia. Tidak atau bukan? Bukan. Kok bisa begitu? Ini bukan. Bukan. Artinya kalau tidak kan maknanya beda lagi. Betul. Ada bahasa Arab. Ini bukan manusia. Kenapa basarannya mansub? Mansub karena khobar. Bukan. Khobar apa? Khobarul mubtada. Khobarul mubtada ke mansub. Mansub ke khobar. Maf'ul, Pak, maf'ul. Taruh basyaron ya. Baru. Hasya lillahi ma hadza basyaron. Ra'ainahu akbaronahu wa qatta'na aydiyahuna falam hasya lillahi ma hadza basyaron. Maf'ul bih. Nggak ada itunya, nggak ada fiilnya. Mana fiilnya kalau maf'ul bih? Fiilnya tuh ini hasya. Hasya. Hadza basyarun. Hasya. Tamjiz ya, Ustaz ya? Bukan. Jadi Bapak terima kalau manafi itu menasabkan khobar untuk arti bukan. Nah, itu jawabannya. Nah itu menasabkan khobarnya untuk arti bukan. Oh iya. Iya betul. Nah, itu kan mubtada. Apa yang bukan kerjakan terus. Ismu mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'il mubtada. Mana mubtada? Ma kan? Iya. Ma hadza basyaron. Dirga ini sebenarnya ngarang atau apa sih? Ngelihat catatan yang kemarin, Pak, kata ma. Yang kemarin kita belum menyentuh ma'an nafiyah dirga. Pahami itu. Kita bahas manafi dirga. Kita mempelajari ma'an nafiyah hari ini mulai 5 menit yang lalu. Ma'an nafiyah. Nggak boleh mengatakan bahwa ma hadza basyara ma-nya ini adalah mubtada, nggak ada dia. Ma-nya ini adalah ma'an nafiyah bimakna laisa. Maka dia bekerja seperti laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar
Oh, ini tuh ada tuh di atasnya. Merofakkan isim, menasabkan khobar. Jadi sebelum ma ini masuk, asal semula adalah hadza basyarun. Hadza ini mubtada, basyarunnya khobar mubtada. Masuk ma, dan ma-nya bekerja seperti laisa. Sehingga hadza yang semula mubtada menjadi isim ma an-nafiyah. Basyarannya adalah menjadi khobar ma an-nafiyah. Ya. Karena dia bekerja seperti laisa. Laisa itu menasabkan, merofakkan isim kan? Iya. Dan menasabkan khobar, betul? Iya. Iya. Dia termasuk akhawatu apa? Kana. Akhawatu kana. Akhwatuna. Akhwatuha, akhwatuna lagi. Akhwatuna. Saudara kami. Saudaranya Kana. Saudaranya Ya. Kana. Kana. Jadi mahadza basyara itu artinya adalah ini bukan manusia biasa ini. In hadza illa malakun karim. Ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Siapa yang ngomong begitu? Al-Quran sedang menjelaskan omongan siapa? Allah. Lagi motong-motong itu ibu-ibu. Allah Ibu-ibu. sedang menjelaskan siapa? Omongan siapa? Ibu-ibu yang ngumpul itu. Yang menjelaskan mak-mak. Itu lihat Nabi. Ibu ngerumpi. Awal dari ayat ini disebutkan falamma sami'at bimakrihinna, ketika istri raja mendengar tentang makar mereka, omongan-omongan yang tidak baik yang dialamatkan mereka kepada dirinya, arsalat ilaihinna, beliau mengirim supaya wanita-wanita sekampung kumpul di pendopo, kumpul di istana raja. Wa tadat lahunna muttaka'a, dan sudah disiapkan tempat mereka untuk berkumpul dan untuk bersandar. Ada bantal-bantal yang sudah disiapkan untuk mereka para ibu duduk di situ nanti. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina, masing-masing diberi pisau. Buat apa pisau itu? Buat mengupas buah. Iya, mengupas buah. Ada buah-buahan yang sudah ditempatkan di tempatnya, di piring, dan dihadapkanlah masing-masing piring itu di hadapan ibu-ibu yang sudah kumpul itu. Masing-masing pegang pisau. Lalu waqalat ikhruj alaihin, istri raja kemudian mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, keluar kamu, jalan aja melintasi ibu-ibu ini. Nah, falamma ra'aynahu, lalu ketika ibu-ibu ini melihat Yusuf sedang berjalan di depan mereka, akbarnahu, mereka membesarkan, memujinya, pokoknya mengatakan luar biasa. Akbar wa qatta'na aydiyahunna. Saking kagum mereka sampai melukai tangan mereka sendiri. Wa qulna, dan mereka katakan hasyalillah, maha suci Allah. Ma hadza basyaran, ini sih bukan manusia lagi nih. Saking tampannya, saking bersihnya. In hadza illa malakun karim. Ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. In hadza illa malakun karim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattu an nafsi fasta'sam. Wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjanna wa la yakuna min as-saghirin.
Nah, inilah contoh ma hadza basyaron. Ma untuk arti laisa dan bekerja seperti laisa, merofakkan isim, menasabkan khobar. Kalau yang berarti tidak, dia tidak merofakkan isim, menasabkan khobar. Contoh nomor 1 ini, ma uridu hadza. Saya tidak mau ini. Nah, ma-nya ma'an nafiyah. Mabniun 'ala sukun saja. Uridu fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih litajarrudihi, karena tidak ada 'anil nawasib wal jawazim, huruf nasab dan huruf jazam di depannya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Pertanyaannya, apa kedudukan hadza di ujung ini? Isim. Isyarah. Isim isyarah. Apa kedudukan isim isyarah di ujung ini? Belum terjawab. Isim kana. Nah, itu baru jawaban. Maf'ul bih. Isim kana dari mana, Mas Dirga? Emang ada kana di situ? Lihat nomor 1. Ada kana yakunu kaunan wa makanan huwa kain wa dzaka makunun kun la takun makanun mikwan, apa enggak? Enggak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, dari mana kalau ini adalah isim kana? Jadi itu ya, Masya Allah. Jadi hadza ini kedudukannya sebagai maf'ul bih dari uridu. Jadi nggak selama ini pakai pakai mansub begitu ya, maf'ul bih ya. Kadang suka ada kata hadza begitu. Ya iyalah, kan ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau ini mabni ya Pak. Hadza mabni. Pasti, karena isim isyarah. Isim isyarah itu mabni. Catat baik-baik tuh Bu Nur Hasanah. Tulis yang gede. Tulis yang gede di bukunya. Isim isyarah gitu, itu mabni. Gitu. Korek kuping yang gede Pak. Kalau korek kuping nggak usah. Tunggu tabungan penuh dulu. Cuci muka Bu, minum kopi. Itu. Allah, ya Allah. Ada kalimat di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna, ya. Iya ada. Iya, Pak. Terus Wal insa illa liya'buduni. nah, itu ada di surah apa, Pak Zainal? Surat Az-Zariyat ayat 56. Coba cek. Surat Az-Zariyat ayat 56. Yakin? Apa, silakan dicek. Semuanya mengeceknya. Ya betul, 56. Mumtaz, Pak. Ya. Ma di situ ma apa namanya? Ma mausuliyah, Pak. Ma mausuliyah. Manafiyah. Ma'an-nafiyah. Dari awal saya dengar, saya perhatikan Mas Dirga seneng doyan banget sama mausuliyah deh. Dirga. Pak, jangan Dirga terus Pak, nanti Dirga ngambek loh Pak. Tapi dia selalu memunculkan mausuliyah dari tadi. Jadi Ketua kelas dia Pak. Iya. Ketua kelasnya kesengsem sama mausuliyah kayaknya nih. Mausuliyah, bukan mausuliyah itu. Wa ma khalaqtul jinna. Ma-nya adalah ma'an nafiyah. Sehingga diartikan wa ma khalaqtul jinna berarti Manafiyah, tidak aku jadikan jin dan aku ciptakan jin dan manusia. Betul sekali. Khalaqtu itu fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau ada ma diawali dengan, kalau ada ma dihubungkan dengan fi'il madhi, maka ma-nya ma'an nafiyah.
Menyediakan. Kalau ma diawali dengan fi'il madhi ya. Sehingga untuk arti tidak. Kalau ma dihubungkan dengan mudhari, boleh arti tidak? Tidak. Bukannya tadi. Kalau ma dihubungkan dengan fi'il mudhari, ma-nya diartikan tidak, boleh apa tidak? Tidak. Tidak. Tidak boleh. Tidak. Berarti salah dong contoh nomor 1 yang ada di layar. Wa ma taf'alu om. Saya tidak mau ini. Bukan. Bukan yang nomor 2. Oh iya, iya. Yang nomor 1, yang lihat nomor 2. Oh iya. Dah. Uridu itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Sebelumnya ada ma. Ma dipertemu dengan mudhari, boleh apa tidak? Diartikan tidak? Boleh. Boleh. Sekarang baru boleh. Belum ngerti. Coba kembali lihat wa ma khalaqtul jinna dalam Al-Qur'an tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Pada ayat selanjutnya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Iya kan? Udah ditemukan nggak? Sudah. Nah, wa ma khalaqtu, ma ketemu fi'il madhi artinya tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum, ma uridu, ma bertemu dengan madhi atau mudhari? Mudhari. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Terulang lagi, ma bertemu dengan fi'il mudhari. Untuk arti tidak, coba terjemahnya apa? Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka dari situ aja makan. udah kedengaran bahwa ma-nya diartikan tidak. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, sampai poin ini berarti kalau ma itu dihubungkan kepada madhi bisa diartikan tidak, ma yang dihubungkan kepada mudhari juga bisa berarti tidak. Bolehkah ma dihubungkan dengan dhamir untuk arti tidak? Tidak. Boleh. Contoh. Ma hadza basyaron tadi. Emang hadza dhamir. Bukan Simsaro. Langsung. Emang hadza dhamir. Kalau gini Pak, ma anta mahiron bisa Pak. Gimana? Ma anta mahiron. Apa artinya? Apakah engkau pintar atau mahir? Oh, masa apakah? Oh, enggak. Oh, tidak. Tidak. Kau tidak pintar. Itu pertanyaan ya. Kau tidak pintar, Pak. Ma anta mahiron. Iya. Apa artinya? Engkau tidak pintar. Salah. Pintar. Kalau ma'ana bikori bisa, Pak? Bisa, sebentar kita bahas dulu yang butuh hasanah, jangan dibelok-belokin. Ma anta mahiron. Apa arti ma di situ? Tidak. Tidak. Kalau tidak, kenapa mahiron? Oh, iya. Obar akhirun. Iya. Oh.
Kenapa? Hilang. Sinyal. Sekarang suaranya Ya. Terdengar, Pak. Iya, hilang sinyal tadi. Saya lupa nggak beli sinyal kemarin. Signal. Apa lagi makin mudah, Bros? Nabi Qari dengan dhamir. Domir. Ma'ana biqari. Ba-nya itu ba untuk takkid. Al-ba li takkid, untuk menegaskan bukan. Sama dengan bimu'minin. Kan orang mahum bimu'min. Wa ma ana biqari, saya benar-benar orang yang bukan orang yang bisa baca. Ma ana biqari. Jadi ma itu sangat fleksibel masuk ke sana ke sini ya. Dia bisa masuk ke madhi, dia bisa ma nafiyah loh maksud kita ini. Bisa masuk ke madhi, bisa masuk ke mudhari, bisa masuk ke dalam apa namanya? Dhamir. Isim isyarah, bisa masuk ke dhamir, bisa masuk ke isim zahir. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan siapa-siapa, melainkan hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a fasayajzillahu asy-syakirin. Wa ma Muhammadun wa ma min ilahin illallah. Asalnya wa ma ilahun. Masuk lagi min. Wama untuk menegaskan, wama min ilahin. Tidak ada satu pun Tuhan, gitu ya, yang pantas disembah illallah, kecuali Allah saja. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Wama min ilahin illallah. Itu. Begitulah catatan kita tentang ma'an nafiyah. Bisa untuk arti bukan, bisa untuk arti tidak. Bisa untuk arti bukan, bisa untuk arti tidak. Gimana, ada pertanyaan seputar ma'an nafiyah? Tanya Pak. Ya. Untuk manafiah ini bisa dikenali dari di depannya atau di belakangnya, Pak? Cara mengetahuinya. Cara mengetahuinya antara lain adalah konteks kalimatnya akan menginformasikan ke kita. Jadi harus sedikit banyaknya memahami apa isinya, kemana maknanya, alurnya kemana maknanya ini. Untuk dibandingkan dengan yang lain-lain. Ma uridu hadza, nggak mungkin ma-nya adalah yang. Kalau saya teruskan begini, dalam contoh. Bentar. Umpamanya, maaf. Umpama saya ambil contoh.
Ma uridu. Ma uridu ma tashrabuhu umpamanya. Ma uridu ma tashrabuhu. Saya tidak menginginkan minuman. Ma uridu ma tashrabuh. Apa artinya? Saya tidak menginginkan. Saya tidak mau minum. Apa yang kamu ingin? Saya tidak ingin apa minum. yang kamu minum. Oh iya. Iya. Ya. Saya tidak ingin apa yang kamu minum. Ada dua ma di sini. Ma yang pertama disebut Ma'nafiyah. Ma'nafiyah. ma'an nafiyah. Jangan malas mengucapkan alif lam ya. Ma'nafiyah. Ma'an nafiyah. Ma yang kedua disebut Isim mausul. Ma mausul. Ma mausul. Iya. ma apa? Ma mausuliyah. Salah. Ma'nafiyah, ma'nafiyah. Yang pertama ma'an nafiyah, yang kedua Ma'istifhamiyah. Bukan, kotanya. Mausulah. Mausuliyah. salah. Ngomongnya salah. Mas bagus. Al-mausuliyah. Ya, baru benar. Al-mausuliyah. Pakai alif lam. Setelah itu ya. Yang pertama ma'an nafiyah, yang kedua ma'al mausuliyah. Saya tidak ingin apa yang kamu minum itu. Ma uridu ma tashrabu. Jadi Pak Ma bisa diartikan tidak dan bisa diartikan yang gitu berarti ya Pak? Ya ilahi, dari ini sejak lima kali pertemuan yang lalu. Makanya judul kita adalah macam-macam ma, Ibu. Pertanyaannya pertanyaan yang salah sih begini ini. Kan kesimpulannya Pak, kesimpulan. Jangan disimpulkan dulu, masih banyak yang akan dibahas. Paling tidak dari yang sudah kita pelajari sebenarnya Ibu Nur Hasanah sendiri udah bisa jawab bahwa ma itu ternyata banyak sekali. Iya, tapi banyak bisa diartikan yang, bisa diartikan alangkah, bisa digunakan untuk bertanya, bisa digunakan arti tidak, bisa untuk arti bukan. Gitu. Ya sebanyak yang kita bahas. Yang kemarin-kemarin aja sudah ada ma'al mausuliyah, ada ma'al istifhamiyah, ada ma'al ta'jubiyah, ada ma'al syartiyah. Sekarang ditambah lagi ada ma'al nafiyah. Syartiyah. Kalau yang berarti tidak atau bukan itu, kalau tidak diikuti fiil ya. Kalau bukan isim gitu. Enggak selalu. Enggak selalu. Enggak selalu juga. Lihat konteks kalimat ya Ustaz ya. Betul. Itu. Berarti harus ngerti artinya juga Pak untuk. Iyalah, mempelajari macam-macam ma kalau nggak tahu artinya bingung. Iya. Harus tahu. Maka modalnya harus ada dalam bahasa. Itu sebabnya pembahasan tentang macam-macam ma nggak mungkin dikasihkan di dasar 1, dasar 2, dasar 3. Iya. Sangat tidak mungkin. Karena sulit ya Ustaz.
Iya, karena belum cukup modal gitu loh untuk bisa nyambung. Belum cukup modal. Ya diberikan pada menengah, itu pun sudah menengah 3. Yang tidak mungkin namanya sudah menengah, jangan minggir lagi gitu loh. Banyak kan pada minggir. Kan ibarat berenang sudah menengah masih menepi. Daripada menepi, mending tenggelam sekalian. Iya. Jadi namanya berenang gaya batu. Iya, betul. Bagaimana dengan kalimat yang semacam ini sekarang? Coba baca. Ma ahsana ma qara'tahu fi baitika. Fi baitika. Iya. Oke. Ma yang pertama? Manafi. Salah. Ma'an nafiyah. Salah. Apa yang baik? Al-mausul. Al-mausuliyah. Al-mausuliyah. Kalau itu mausuliyah, yang kedua jadi apa? Ma'an nafiyah. Ma'an nafiyah. Jadi arti Indonesianya konsisten loh ya. Harus konsisten. Yang pertama mausuliyah, yang kedua nafiyah. Baik. Apa bagus? Apa nggak dikasih harokat sih, Pak? Apa yang baik? Apa yang baik? Kan tadi udah dibaca, berarti udah benar dong. Dengarin. Kalau begitu saya bantu lagi apa yang dibaca oleh Dirga tadi udah benar sebenarnya. Ma ahsana ma qara'tahu fi baitik. Oh. Itu ma ta'jubiyah, Pak. Yang pertama ta'jubiyah. Jelas ta'jubiyah. Karena polanya kan af'al, Pak. Yang kedua? Yang kedua ma al mausuliyah. Ya. Sekarang terjemahkan, konsisten loh ya. Ya. Sungguh bagus. Alangkah Apa yang bagusnya apa yang kamu baca di rumahmu. Itu baru 100. Pak Zainal. Berarti Betulan. ngerti. Alangkah bagusnya apa yang kamu baca di rumah kamu. Ma ahsana ma qara'tahu fi baitik. Lalu saya kasih koma, maaf. Saya kasih koma, ma ahsana. Lanjutannya loh ini ya. Masa itu.
Baca. Ma sami'tu hadza man qablu. Qabli kali. Baca mana coba? Itu min qabli. Min qabli itu bukannya min qablu. Baca dulu dari Ma sami'tu hadza ahsana. Oh, ma ahsana ma qara'tahu fi baiti. Ulang lagi. Mulai dari ma ahsana lagi. Fi baitika. Ma ahsana ma qara'tahu fi baitika. Ma sami'tu hadza min qablu. Iya. Ma yang ketiga ini ma apa ini? Ma'an nafiyah. Ma'an nafiyah. Ma'an nafiyah. Jadi dari kalimat ini ma ahsana ma qara'tahu fi baitik ma sami'tu hadza min qabl, sudah ada 3 ma. Yang pertama ma at-ta'ajjubiyah, yang kedua adalah ma al-mausuliyah, yang ketiga ma an-nafiyah. Itu banyak, Mak. Coba bagaimana memahaminya? Sekarang mulai dari ma ahsana. Bagaimana terjemahnya? Pak Zainal tadi coba. Ya. Ma ahsana ma qara'tahu fi baitika ma samaitu hadza min qabl. Alangkah bagusnya apa yang kamu baca di dalam rumahmu. Aku tidak pernah mendengar sebelumnya. Aku tidak pernah mendengar ini sebelumnya. Betul. Aku tidak pernah mendengar ini sebelumnya. Alangkah bagusnya apa yang kamu baca di rumahmu. Aku tidak pernah mendengarnya. Aku tidak pernah mendengar ini sebelumnya. Ini kebetulan lagi, Pak. Kebetulan lagi, Pak ya. Memang udah benar. Karena Pak Zainal ilmunya makin meningkat nih. Saya mau nanya, Pak. Iya. Pak. Iya. Ini dicontoh di layar kan ada mauridu mata serabubi. Bukan mata serabubi, mata serabuhu. Mata serabuhu, ya. Mata serabuhu. Aku tidak menginginkan atau aku tidak mau apa yang kamu minum, kan gitu, Pak ya? Iya. Jadi untuk pemahaman An-Nafiyah, modal saya selama ini, saya bisa memahami diikuti dengan min atau ila, Pak, manafiyah itu. Ternyata itu salah tidak satunya. Ya, Pak ya? Tidak selalu. Tidak selalu. Itu salah satunya. Oh, salah satu. Betul. Tapi Salah itu satu. juga bisa ya Pak ya, diikuti Yang mana? dengan yang tadi Pak Zainal sampaikan. Bisa. Itu maka salah satunya. Cuma tidak selalu. Kalau itu dijadikan rumus nanti terjebak. Buktinya contoh ini nggak pakai min. Uridu uridu ma tashrabu. Saya tidak menginginkan apa yang kamu minum itu. Kamu minumnya jus jeruk. Saya pengennya itu jus amma. Ma uridu ma tashrabu. Saya tidak ingin apa yang kamu minum. Nah, jadi tidak selalu ma lalu diikuti min. Itu salah satunya ya. Wa ma min ilahin, seperti itu. Jadi ma, kembali lagi, ma ahsana ma qara'tahu fi baitika ma sami'tu hadza min qablu. Ma yang pertama ma ta'jubiyah, ma yang kedua ma al-mausuliyah, ma yang ketiga ma al-nafiyah. Apa kedudukan hadza dalam susunan ma sami'tu hadza? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Makin cerdas. Ini nih. Saya senang. Cuma jangan terlalu cerdas, nggak boleh terlalu pintar. Kalau terlalu pintar nanti saya kehilangan pekerjaan. Ya Allah. Aja Bapak. Jauh. Jadi hadza kedudukannya sebagai maf'ul bih. Oke.
Min qablu. Kenapa min qablu tidak qabli? Iya itu Pak. Min qablu. Iya tadi Karena aku tanya kenapa zorof zaman. Zorof zaman. Zorof zaman ya, qablu itu ya, zorof zaman. Memang zorof zaman. Tapi kenapa harokatnya begitu? Padahal ada min. Domah ya. Karena Iya. itu tidak terpengaruh dengan kata huruf jarnya min, tidak terpengaruh. Siapa bilang? Ada min Qobla. Ada qabla, ada min qabli, Iya Pak. Kenapa? ada min Ghairul ba'di. munsharif. Siapa bilang ghairul munsharif? Kumaha? Ini kayaknya. Ayo. Tapi Biasanya ngomong-ngomong udah azan nih. Azan Pak di Iya, sini. sudah azan, Pak. Berarti ini PR. PR Pak. untuk dipikirkan. Untuk dipikirkan. Ma sami'tu hadza min qablu. Tadi semua tanya tuh kenapa min qablu. Ya, boleh tanya yang lain dulu ya. Tanya buku boleh, tanya yang lain juga boleh. Sampai ada menemukan jawaban, nanti dalam pertemuan berikutnya baru kita bahas. Iya Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk semua. Jazakumullah khairan katsira. Sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, buka dulu kamera sebentar ya. Yuk, Bu Evi. Bu Pak Sena, buka kamera Pak. Yuk.